Shalom jemaat Tuhan, kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Injil Yohanes ini. Kita masuk dalam Yohanes pasal 5. Makna menguduskan hari Sabat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makna menguduskan hari Sabat, saya ambil dari Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Tapi kita baca lebih dahulu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, kita bandingkan Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, hari ketujuh menurut perhitungan orang Yahudi. Tapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikianlah firman Tuhan. Sekalian, kata Sabat itu dalam bahasa Ibrani berarti istirahat. Sabat, istirahat. Hari Sabat pertama kali disebutkan dalam catatan penciptaan yang kita sudah baca tadi, yaitu Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Hari ketujuh, Sabat. Nah, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. 3 kali disebutkan hari ketujuh, hari ketujuh, hari ketujuh. Iya. Mengapa Tuhan memerlukan Sabat? Tuhan kan pencipta. Kenapa Tuhan memerlukan Sabat? Apakah Allah merasa lelah setelah melakukan penciptaan itu? Bukan karena Allah merasa lelah. Tetapi Allah ingin bersekutu dengan manusia, makhluk yang diciptakannya menurut peta dan gambarnya sendiri. Jadi manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya, manusia diciptakan menurut peta dan gambarnya. Maka hari 7 Allah ingin manusia yang diciptakan menurut gambar dan petanya itu bersekutu dengan beliau. Itulah Allah sengaja menguduskan hari Sabat itu. Ya. Sejarah manusia tidak dimulai dengan hari kerja. Saya ulangi. Sejarah manusia tidak dimulai dengan hari kerja, tetapi hari persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu satu hal yang sangat-sangat penting dan harus. Allah Sang Pencipta juga menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan manusia. Umat manusia yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Jadi sejarah manusia tidak dimulai dengan hari kerja, tapi hari persekutuan dengan Tuhan. Ya, sebelum bekerja, manusia harus lebih dahulu bersekutu dengan Allah. Ini penting. Sebelum bekerja, manusia harus lebih dahulu bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta dan Penebus. Kita umat Kristen mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, tapi juga Allah Sang Penebus. Ini yang tidak dikenal oleh agama lain. Sang Pencipta dan juga Sang Penebus. Dan hal ini, persekutuan dengan beliau, itu adalah prioritas, hal yang utama yang kita harus ketahui dan lakukan. Puji Tuhan. Terus kalian, seorang filsuf dari China yang bernama Confucius. Confucius pernah mengatakan satu hal yang penting. Dia bilang seseorang yang bisa membedakan apa yang harus ditaruh di nomor 1, lalu nomor 2, dan seterusnya. Orang itu dekat dengan kebenaran. Itu kata Confucius. Saya pikir betul. Jadi seseorang yang bisa membedakan apa yang harus ditaruh di nomor 1, yang perlu diprioritaskan,
mana yang perlu di nomor 2, ditaruh di nomor 2, dan seterusnya. Orang itu yang tahu membedakan hal itu orang itu disebut oleh Konfusius sebagai dekat dengan kebenaran. Saya pikir benar. Ada orang bingung, yang nomor 3 jadi nomor 1. Yang nomor 4 jadi nomor 1. Yang harusnya buncit jadi nomor 1. Tapi yang harusnya nomor 1 jadi nomor yang ketiga, keempat, bahkan buncit. Nah itu keliru. Menyembah kepada Allah, bersekutu dengan Allah satu hal yang harusnya prioritas, tapi ditaruh oleh sebagian orang di tempat yang nomor 3, nomor 4, atau kalau dia perlu saja. Itu satu hal yang tidak benar, sangat tidak benar. Ibadah atau persekutuan dengan Tuhan harus diprioritaskan, diutamakan dalam kehidupan umatnya. Ya, ibadah itu bukan ditempatkan paling buncit, tapi harus diprioritaskan. Maka dari itu kalau kita lihat dalam kisah Kejadian, ya, manusia sebelum melakukan tugas bekerja mengusahakan taman itu, manusia memulai hidup mereka dengan beribadah, dengan bersekutu dengan Tuhan lebih dahulu. Diprioritaskan, yaitu persekutuan dengan Tuhan itu. Lihat Markus 1 ayat 35. Ini yang Yesus lakukan selama hidupnya di dunia. Dia bilang gimana? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia yaitu Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar sebelum melakukan banyak tugas-tugas, Tuhan Yesus memberikan prioritas waktunya untuk bersekutu dengan Bapanya di surga. Ya. Nah, waktu murid-muridnya menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Ayo kembali lagi ke tempat yang semula, karena Engkau sudah dikenal oleh orang banyak. Tapi Yesus setelah bersekutu dengan Bapanya, dia malah berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Jadi Yesus tidak mengikuti akan keinginan manusia, walaupun dia sudah dikenal oleh banyak orang waktu itu, tapi Yesus hidup menurut petunjuk Bapanya. Yang dia dapat dari mana? Ya dari persekutuan dengan Bapanya. Pagi-pagi benar, dia tahu arah kemana dia harus melayani. Marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Jadi kita harus mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita memahami pimpinan Bapa, kemana dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang Yesus lakukan. Puji Tuhan. Persekutuan dengan Bapa adalah hal yang prioritas sebelum bertugas atau bermisi. Prioritas. Ya. Bukan kalau ada waktu, bukan. Tapi prioritas. Sebelum melakukan hal yang lain, itu diutamakan lebih dahulu. Prioritas. Hari Minggu, hari bersekutu dengan Tuhan, bukanlah akhir pekan. Nah, ini sebagian orang mempunyai kekeliruan dalam hal kita kaitkan dengan pandangan firman Tuhan. Hari Minggu, hari bersekutu dengan Tuhan, bukanlah akhir pekan, tetapi awal pekan. Awal pekan mereka mulai dengan bersekutu dengan Bapa di surga. Ini penting sekali. Yang utama dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan lebih dahulu, agar kita memahami apa pimpinannya dalam hidup kita selanjutnya. Ini penting sekali. Oke. Dalam waktu 6 hari, aku Tuhan membuat bumi, langit, lautan, dan segala yang ada di dalamnya. Tapi pada hari ke-7 aku beristirahat. Itulah sebabnya aku Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkhususkannya bagi diriku. Jadi Tuhan itu mengkhususkan hari Sabat itu untuk dapat bersekutu dengan umatnya, dengan manusia ciptaannya. Ini penting sekali. Ya. Umat pilihannya. Itu dalam Keluaran 20 ayat 11. Jadi kalau Allah sendiri, Allah Sang Pencipta mengkhususkan hari itu untuk bersekutu dengan umatnya, masakan kita sebagai umatnya
melalaikan dan mengabaikan hari yang khusus itu. Walaupun dengan alasan saya sibuk kerja, ini keharusan dari bos saya. Oke, itu memang perlu, taat pada bos memang perlu. Tapi kita ingat, kita punya bos dari segala bos. Tuhan dari segala bos. Tuhan dari kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan, memprioritaskan waktu untuk beliau. Puji Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk menjadi manusia bagi Tuhan. Manusia bagi Tuhan. Bukan manusia bagi materi, bukan manusia bagi uang. Tapi manusia bagi Tuhan. Ini penting. Karena Tuhan sang pencipta dan penebus kita. Iya. Apa tujuan diberikan hari Sabat? Ya. Tujuannya apa? Iya. Yang pertama adalah untuk bersekutu dengan Tuhan sang pencipta. Iya. Ini kejadian yang sekian tahun yang lalu ya. Waktu itu masih Bapak SBY jadi presiden. Dan beliau pernah lakukan apa? Iya, pada waktu hari Lebaran sekian tahun yang lalu, SBY mengadakan open house. Beliau mengundang masyarakat untuk memberi salam, ya salam Lebaran. Ternyata disambut begitu antusias oleh masyarakat waktu itu. Ya, untuk bisa berjabatan tangan minal aidin dengan Bapak Presiden SBY itu. Saya hanya bisa membandingkan. Bapak SBY sebagai Presiden Indonesia saja, kalau membuka open house, wah rakyatnya begitu berantusias untuk ketemu dengan beliau. Ini Tuhan, Presiden dari segala presiden, Raja dari segala raja, membuka kesempatan bagi kita. Ayo bersekutu denganku, ayo jangan terus menerus kerja, bersekutu denganku. Masakan kita sebagai umat ciptaan dan umat yang ditebus tidak menyambut hal itu dengan antusias. Ini penting sekali. Baik, terus yang kedua, Sabat ya adalah merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Lihat Yeskiel 20 ayat 12 dan 20. Hormatilah hari Sabat supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, untuk mengingatkan kamu bahwa akulah Tuhan, artinya pemilik penguasa. Akulah Tuhan Allahmu. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik pencipta kita dan milik penebus kita. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah yang memiliki engkau. Bukan bos di dunia yang memiliki engkau. Bukan suami atau istrimu memiliki engkau. Bukan anak-anakmu yang memiliki engkau. Tapi Tuhan penebus dan Tuhan pencipta. Ini kita harus pahami. Ya, ini perbandingan waktu orang Israel masih diperbudak oleh bangsa Mesir. Wah, mereka nggak ada istirahat. Mereka terus kerja. Dipaksa jadi budak yang untuk bekerja ya, oleh orang-orang Mesir. Ya, tapi Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu jangan jadi budak dari siapapun dan apapun. Saudara dan saya pun sama. Jangan kita diperbudak oleh pekerjaan, jangan kita diperbudak oleh bisnis, jangan kita diperbudak oleh berbagai tugas studi, ya, jangan diperbudak oleh siapapun dan apapun, kecuali mengabdi kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kita. Kita perlu kerja, tapi kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kita. Ini penting. Baik, terus yang berikutnya. Nah, tujuan diberikan hari Sabat yang ketiga adalah agar manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan. Ulangan 5 ayat 14 dan 15. Iya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu berhenti seperti engkau juga
yang jadi hamba-hamba waktu itu, doulos itu, pada hari Sabat juga mereka berhenti kerja. Mereka harus mengaso, beristirahat, dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Pada hari Sabat. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dulunya engkau budak. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dengan merayakan hari Sabat mereka ingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan mereka merayakan hari Sabat. Kita tidak diperbudak di Mesir. Tapi kita pernah jadi budaknya dosa. Dan telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita harus merayakan bahwa kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Pada hari kita, Tuhan sediakan waktu hari itu untuk kita beribadah. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu dengan kembali diperbudak oleh pekerjaan. Ini penting sekali. Walaupun surah berkata, saya punya toko. Kalau saya nggak buka hari Minggu, waduh sayang sekali. Padahal kalau hari Minggu itu ramai sekali. Maaf saudara. Saudara tanpa saudara sadari, saudara sedang diperbudak oleh pekerjaan. Oke, misal hari Minggu saudara nggak bisa libur semua, tapi gunakan waktumu 2 jam untuk bersekutu dengan Tuhan yang telah menebus dan mencipta engkau. Ini penting. 2 jam, 3 jam. Ini waktu saya untuk beribadah kepada Sang Penebus saya. Ini penting sekali. Oke, ini anak foto ya. Ini orang sedang menggunakan komputernya tapi tangannya dirantai. Ini merupakan gambaran orang tertentu menjadikan pekerjaannya sebagai tuannya dan dia sebagai budak dari pekerjaan itu. Budak dari profesi karirnya itu. Budak dari hobinya itu. Jangan saudara. Kita hanya menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya yang lain. Ini penting sekali. Baik, saudara sekalian, jangan jadi orang yang namanya workaholic, gila kerja seperti saudara lihat gambar ini. Ya, pekerjaan sampai numpuk-numpuk seperti gitu. Workaholic, gila kerja. Tetapi juga jangan menjadi seorang yang disebut dengan, ini istilah saya ya, santai aholic. Maunya santai aja, seperti gambar ini. Ya, ini seorang bayi ya, belum tahu kerja ya. Tapi ada sebagian orang yang mentalitasnya seperti bayi ini. Maunya santai. Ya nggak mau, lebih baik nggak kerja, santai aja. Ya. Jadi males gitu ya. Ini juga nggak boleh. Kita nggak boleh jadi orang yang workaholic dan nggak boleh menjadi orang yang santai aholic. Kita ada waktu untuk bekerja, kita ada waktu untuk istirahat, kita ada waktu untuk beribadah setiap minggunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini penting. Puji Tuhan. Iya, Bapa Sorgawi kata Yesus sampai saat ini bekerja. Yohanes 5:17. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bekerja bukanlah akibat dosa. Ada sebagian orang punya pandangan, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, manusia nggak usah kerja. Keliru. Bapak yang Maha Suci sampai saat ini masih bekerja, itu kata Tuhan Yesus. Maka aku pun bekerja juga. Jadi bekerja bukanlah akibat dosa. Bekerja adalah salah satu sifat dari Allah kita dan bekerja itu baik. Ini penting. Bekerja itu baik karena bekerja adalah salah satu sifat dari Allah kita. Cuma jangan jadi budak dari pekerjaan. Ini penting. Jangan jadi budak dari pekerjaan. Kita hanya memperhamba diri kita di hadapan Tuhan Sang Pencipta dan Penebus. Bukan menghambakan diri pada pekerjaan. Penting sekali. Iya. Perluasan Sabat dalam tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini secara singkat saja ya.
Ya, pada tahun Sabat, ya tahun ke-7, Sabat itu meluas, meliputi alam, manusia dan hewan. Ya, ingat lihat Imamat 25 ayat 3 sampai 7. Tahun Sabat, ya, tahun ke-7. Selama 6 tahun kamu harus menanami ladang-ladangmu, memangkas kebun-kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanahmu. Tapi setiap tahun yang ke-7 dikhususkan untuk Tuhan. Jadi sepanjang tahun itu tanah harus dibiarkan dan tidak boleh dikerjakan. Jangan menanami ladang-ladang dan jangan memangkas pohon-pohon anggurmu. Lalu kalau saudara bertanya, kalau gitu mereka makan apa? Oh, Tuhan tuh maha bijak. Tuhan tahu hari ke-7 umatnya tidak bekerja, tidak mengusahakan tanah. Tuhan memberkati mereka 2 kali lipat pada tahun sebelumnya. Itu mujizat Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan memberikan perintah, Tuhan tahu akibatnya apa, dan Tuhan sudah sediakan. Maka dari itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lakukan dulu kehendak Allah, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Segala apa yang kita butuhkan, ditambahkan Tuhan kepada kita. Yang penting, lakukan dulu kehendak Tuhan. Ini penting. Ya. Oke. Bahkan gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau anggur dari pohon anggurmu yang tidak dipangkas tidak boleh kau kumpulkan dan simpan, sebab itu adalah tahun istirahat untuk tanah. Tanah perlu istirahat. Walaupun begitu, tanah itu akan memberi hasil juga untuk dijadikan makanan bagi kamu, budak-budakmu dan orang-orang upahanmu dan orang-orang asing yang tinggal dengan kamu. Juga bagi binatang-binatang peliharaanmu dan binatang-binatang liar di negerimu. Segala yang dihasilkan tanah itu boleh dimakan. Cuma bedanya tidak dikerjakan pada tahun seperti tahun-tahun yang biasanya. Ya. Itu tahun Sabat. Oke. Nah, bagaimana dengan Yobel? Tahun Yobel itu tahun yang ke-50. Pada tahun yang ke-50 itu umat Tuhan menikmati lagi damai dengan Allah dan perbaikan di bidang sosial ekonomi. Sudah perhatikan saja dalam kitab Imamat ya. Pada tahun Yobel tahun ke-50 umat Tuhan menikmati lagi damai dengan Allah dan perbaikan di bidang sosial ekonomi. Ya, Imamat 25 ayat 10 sampai 13. Kamu harus mengkhususkan tahun yang ke-50 itu, tahun Yobel, dan mengumumkan kebebasan kepada seluruh penduduk negeri. Dalam tahun itu segala harta milik yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula atau kepada keturunannya. Siapa yang dijual sebagai budak harus dikembalikan kepada keluarganya. Janganlah menanami ladangmu. Jadi kalau karena miskin sehingga seorang terpaksa menjadikan dirinya sebagai budak dari orang yang menolong dia. Pada tahun Yobel, bos itu harus membebaskan orang yang sudah jadi budaknya itu untuk menjadi orang-orang merdeka lagi. Itu perintah Tuhan. Itu tahun Yobel. Gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau buah anggur di kebun anggurmu yang tidak dipangkas tidak boleh kamu kumpulkan dan simpan. Tahun itu merupakan tahun yang suci bagimu. Kamu hanya boleh makan apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladangmu. Dalam tahun itu semua tanah yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Luar biasa kan? Ada orang menggadaikan tanah warisannya karena butuh uang mungkin. Maka pada tahun Yobel, tanah yang sudah pernah dijual itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Jangan kau berkata, oh sayang ini tanah sudah ku beli. Ya, tapi pada tahun Yobel, orang itu harus mengembalikan tanah kepada pemilik asalnya. Itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Iya, ternyata tahun Yobel itu adalah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah menggenapi tahun Yobel itu. Lihat Yesaya 61, Lukas 4. Kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, ini kata Tuhan Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun Yobel.
Jadi ternyata tahun Yobel itu yang dilakukan oleh umat Tuhan pada perjanjian lama itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan tahun Yobel merupakan nubuat tentang Yesus Kristus yang membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan apa? Ya pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dibebaskan dari perbudakan dosa. Ini penting. Ya. Iya, Yesus Kristus adalah penggenapan Sabat. Lukas 4 ayat 18-22. Ia datang untuk memberikan Sabat. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku kata Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dalam bahasa Ibrani, aku akan memberikan Sabat, kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ya, bagus ya. Sekian tahun yang lalu kita pernah dengar ada satu lagu tentang tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bagus ya lagu itu ya. Jadi itu lagu tentang tahun Yobel yang digenapi oleh kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Beliau adalah Tuhan atas hari Sabat. Lihat Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia itu Tuhan Yesus, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Iya. Sikap para rasul dan jemaat mula-mula terhadap Sabat bagaimana? Ya, bagaimana sikap para rasul terhadap hari Sabat? Para rasul dan orang-orang Kristen Yahudi mula-mula masih merayakan hari Sabat. Masih merayakan hari Sabat. Lihat Kisah Rasul 13 ayat 14. Ya, di situ coba lihat ada tanda panah merah 2 itu, Pisidia dan Perga. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi para rasul waktu itu karena mereka dari kelompok Yahudi, mereka tetap merayakan hari Sabat. Justru mereka gunakan hari Sabat itu untuk bertemu dengan sesama orang Yahudi untuk memberitakan tentang Yesus sang penggenap nubuat dalam perjanjian lama itu. Ya, Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, justru para rasul menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesama orang Yahudi yang berkumpul di sinagoge waktu itu. Ya, di banyak sinagoge. Ya, namun ini penting. Namun para rasul sadar Sabat itu telah digenapi oleh Yesus. Sehingga orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi tidak boleh dipaksa untuk merayakan Sabat Yahudi. Kalau kamu dari golongan Yahudi, silakan tetap merayakan Sabat. Tapi kalau kamu dari non-Yahudi dan percaya Yesus, ya tidak boleh dipaksa untuk merayakan Sabat Yahudi. Ya. Lihat Kisah Rasul 15 ayat 28-29. Paulus itu menentang guru-guru Yahudi yang berusaha memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi agar merayakan hari Sabat menurut cara Farisi yang munafik. Justru Paulus tentang itu. Lihat Roma 14 ayat 6. Iya.
Sebagai ganti hari Sabat Yahudi itu, orang Kristen mengenang hari kebangkitan Yesus yang disebut sebagai hari Tuhan, Kuriake Hemera atau Dies Dominica dalam bahasa Latin. Ya, sebagai ganti hari Sabat, orang Kristen mengenang hari kebangkitan, yaitu hari Minggu. Yesus tuh bangkit pada hari Minggu. Lihat Matius 28 ayat 1. Ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kuburan itu. Dan ternyata Yesus bangkit pada hari Minggu subuh itu. Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Pada hari Minggu. Iya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas juga pada hari Minggu. Yohanes 20 ayat 26. Seminggu kemudian pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci. Tapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Salam sejahtera bagimu." Itu terjadi pada hari Minggu. Dia sengaja bertemu dengan Thomas yang ragu dan bimbang waktu itu. Untuk menyatakan, "Nih aku sekarang sudah bangkit, sungguh-sungguh sudah bangkit." Gereja pertama dimulai pada hari Pentakosta. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 1. Yakni hari Minggu. Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Mulai dari hari sesudah Sabat, ya hari sesudah Sabat ya hari Minggu. Waktu kamu mempersembahkan kepada Tuhan berkas gandum yang pertama, hari Pentakosta, kamu harus menghitung 7 minggu penuh. Pada hari yang ke-50 itu hari sesudah Sabat, yang ke-7 kamu harus membawa korban sajian kepada Tuhan. Hari Minggu lagi. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu hari Minggu ya. Ketika mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi mereka berkumpul sebagai orang Kristen pada hari Minggu. Untuk mengenang kebangkitan, mengingat akan kebangkitan Yesus. 1 Korintus 16 ayat 2. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, yaitu hari Minggu, ya, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ya, persembahan maksudnya. Ya. Wahyu 1:10. Pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu, di mana Yesus bangkit, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, pada hari Minggu Rasul Yohanes menerima wahyu yang dari Tuhan yang ditulis dalam kitab Wahyu itu. Iya, orang yang masih merayakan hari Sabtu sebagai hari Sabat itu saya sebut dengan creation oriented. Orientasinya pada penciptaan. Orang yang masih merayakan hari Sabtu sebagai hari Sabat itu adalah orang yang creation oriented. Orientasinya pada penciptaan. Tapi orang yang merayakan hari Minggu sebagai hari Sabat itu disebut dengan redemption oriented. Orientasi pada penebusan. Penebusan oleh Yesus yang sudah mati di salib dan telah bangkit. Dan darahnya menebus kita orang berdosa itu. Jadi kalau kita beribadah pada hari Minggu, kita adalah umat yang disebut sebagai redemption oriented. Orientasinya pada penebusan. Sehingga kita berkumpul pada hari Minggu, di mana kita mengenang hari itulah Yesus bangkit. Puji Tuhan. Iya. Sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat.
Dilarang merawat orang sakit pada hari Sabat. Ini menurut orang Farisi dan ahli Taurat ya. Dilarang memberi hewan makan, dilarang menyalakan lampu, dilarang berjalan lebih dari jarak yang tertentu yang sudah mereka tentukan. Ya. Makanya ada kalau mereka pakai elevator, lift itu ya, itu ada khusus lift untuk Sabat, ya, Sabat elevator. On the Jewish Sabat, pada Sabat orang Yahudi, and the Jewish holidays, pada hari-hari libur orang-orang Yahudi, this elevator, lift ini stops automatically, berhenti secara otomatis on every floor, di setiap tingkat. Jadi kalau mereka pencet itu mereka disebut bekerja, melanggar hari Sabat. Jadi sampai begitu ya, itu namanya Sabat elevator, liftnya khusus Sabat yang otomatis berhenti sendiri pada setiap tingkatnya, yaitu pemahaman orang-orang Yahudi ya. Iya. Batasan perintah hari Sabat itu hari istirahat. Firman Tuhan itu bukanlah untuk membelenggu kita. Firman Tuhan bukanlah untuk membelenggu kita, tapi untuk melepaskan kita dari belenggu yang jahat. Ini penting sekali. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kebebasan. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan kebebasan yang melanggar tanggung jawab, melanggar moral. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan hidup kita dari kelakuan yang enggak benar, dari moralitas yang enggak benar, dari mentalitas yang enggak benar. Dimerdekakan oleh prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini penting sekali. Iya, menurut para teolog Lutheran dan Calvinis, selain beribadah, umat Tuhan boleh melakukan tugas-tugas pada hari Minggu, tetapi dikurangi kuantitasnya. Jadi apakah boleh bekerja? Boleh, setelah beribadah boleh bekerja, tetapi dikurangi kuantitasnya. Yang kalau mereka mau bekerja dan terpaksa harus bekerja, dikurangi kuantitasnya. Tidak seperti hari biasa. Ya, misalnya sudah lihat orang Kristen yang ada jadi dokter atau perawat ya. Padahal mereka Kristen. Ya, misalnya bagi mereka yang bertugas berkaitan dengan belas kasihan di UGD rumah sakit. Jadi walaupun tuh hari Minggu, ya mereka karena tugas dinas, ya mereka bekerja, cuma dikurangi kuantitasnya. Iya, pekerjaan yang berkaitan dengan keperluan pokok dari hidup dari banyak orang. Misalnya orang yang bekerja di PAM, perusahaan air minum, listrik, gas, telepon, transportasi. Ya, kalau ada keperluan, kalau ada berkaitan dengan urgensi bagi masyarakat banyak, terpaksa harus bekerja. Tetapi perlu beda. Ini beban bekerja pada hari Minggu dan beban bekerja pada hari biasa itu beda. Karena ini hari Minggu, ya beban kerjanya pasti beda, harus beda. Iya, juga hari Minggu setelah kita beribadah pada Tuhan, kita gunakan waktu untuk keluarga. Yang pada hari-hari biasa kita sedikit sekali atau nggak ada waktu untuk keluarga. Tapi hari Minggu kita gunakan untuk beribadah, selalu kita gunakan untuk keluarga. Ya, kalau pada hari Minggu kita mau cari hiburan, carilah hiburan yang sesuai dengan suasana hari Minggu, suasana penebusan Tuhan. Ya, kalau hiburan seperti gini, ya ini, ya free wrestling itu nggak sesuai dengan prinsip Kristen. Ya, orang diinjak, ditendang, ditontonin orang, disorak-sorakin itu, nggak sesuai dengan prinsip Kristen. Dan sebagian orang menontonnya pada hari Minggu. Padahal tontonan itu nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang membebaskan, yang mengampuni dosa kita. Ya, jadi janganlah kita senang dengan tontonan yang nggak sesuai itu. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita
bersyukur dan kita gunakan waktu hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Perempuan saja yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Pria saja yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penebus kami, maka kami harus mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau cinta Yesus dengan cara melaksanakan segala perintah Tuhan, mengutamakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Roh Kudus, tolong kami, firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.